Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. La quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah semua sahabat sejenak pagi dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, dan seyogyanya kita mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak ini, dan kita jalani saja hidup ini karena mestinya begitu dan dinikmati. No kepo, no mencaci, dan no mengeluh. Sahabat sejenak pagi, kita akan bahas tema kita kali ini tentang kekuatan doa. Allah telah berfirman di dalam surat Ghafir ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan bagimu. Ayat ini merupakan janji langsung dari Allah SWT bahwa setiap doa yang dipanjatkan dengan ikhlas tidak akan sia-sia. Nah tuh kan, Allah aja berfirman seperti itu. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Maka setelah kita punya dream, punya niat, segeralah kita berusaha, lalu minta kepada Allah. Dikabulkan, pasti. Ayat yang lain, Al-Baqarah 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT sangat dekat dengan hambanya dan selalu mendengar setiap doa. Maka dari itu tidak ada alasan untuk kita yang beriman dan Islam ini tidak berdoa. Harus berdoa karena Allah itu sangat dekat. Maka mintalah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jadi tidak ada yang dapat menolak takdir selain doa. Maka sujud terakhir setiap sholat, ayo lakukan yuk, minta kepada Allah. 2/3 malam tahajud, sholat duha, sholat apapun. Wabil khusus lagi ada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh berjamaah. Ini dahsyat. Kalau kita lihat di Al-Quran, Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam kegelapan dan Allah Ta'ala menyelamatkannya. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa memohon keturunan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam berdoa dan Allah Ta'ala menyembuhkannya penyakitnya. Dan banyak kisah-kisah para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, saya mengajak diri saya dan semua sahabat sejenak pagi untuk senantiasa doa. Tentu ada tempat-tempat makbul berdoa, tentu ada waktu-waktu makbul berdoa, dan sebagainya. Lalu ada pertanyaan, mengapa doa mengubah hidup? Ya tentu doa menguatkan hubungan kita dengan Allah SWT. Sebagaimana ayat Al-Baqarah 186 tadi kan. Doa juga menenangkan hati. Karena sejujurnya la tahzan ya nama makna. Tidak perlu sedih karena Allah bersama kita. Itu menenangkan hati. Doa juga membuka jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang kita ini menghasilkan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Itulah berkat doa orang-orang tua kita. Berkat doa orang yang menyayangi kita dan sebagainya. Dan itu tahu-tahu ada kejadian yang di luar nalar terjadi. Doa juga menumbuhkan harapan dan optimis. Dengan berdoa maka kita punya ekspektasi, punya harapan, punya sesuatu yang luar biasa dan optimis. Doa juga menghadirkan pertolongan Allah Ta'ala pada waktu terbaik. Ingat, doa ini ada 3. Ya kan? Di cash, kita ngomong berdoa langsung diberi, ditunda, ya kan? Dan yang terakhir diberikan di akhirat nanti. Artinya, semua kejadian ini
kita ini tidak pantas kita mengeluh, tidak pantas mencaci, apalagi kepo dengan kondisi saudara kita, tetangga kita, atau tidak perlu. Karena Allah pasti mengabulkan pada waktu yang sangat tepat, sangat terbaik. Jangan pernah meremehkan doa. Apa yang terasa mustahil bagi manusia, sangat mudah bagi Allah SWT. Ketika kita berdoa, kita sedang menggantungkan seluruh harapan kepada Zat yang Maha Kuasa. Teruslah berdoa, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah SWT mendengar, Allah itu dekat, dan Allah pasti mengabulkan. Insya Allah, Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dalam berdoa dan selalu berharap hanya kepada Allah. Maka dari itu, jangan tidak berdoa. Setelah kita punya niat, setelah kita usaha, kerja 4 kerja tuntas, cerdas, ikhlas, dan kerja keras, lalu doalah. Tetap semangat, bersama Allah pasti bisa, bersama Allah pasti ada solusinya. Percayalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.